Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Pak Edi Saputra di sini di materi ekonomi kelas 11 IPS. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang pendapatan nasional. Tahukah kamu bahwa pendapatan nasional di Indonesia tahun 2019 lalu mencapai angka 10.000 triliun lebih? Nah, untuk apa saja pendapatan nasional sebanyak itu? Mari kita simak video berikut ini. Pendapatan nasional dapat diartikan melalui tiga sisi. Yang pertama dari sisi penerimaan, yang kedua dari sisi pengeluaran, dan yang ketiga dari sisi produksi. Bagaimana pengertiannya? Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari sisi penerimaan. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh penerimaan dari pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara, biasanya periodenya tertentu atau dalam waktu 1 tahun. Faktor-faktor produksi itu bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, skill, dan modal. Pengertian pendapatan nasional yang kedua dari sisi pengeluaran. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari pelaku kegiatan ekonomi, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, biasanya satu periode tertentu atau 1 tahun. Pelaku ekonomi ini ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Berikutnya, pengertian pendapatan nasional dari sisi produksi. Pendapatan nasional dari sisi produksi dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah atau added value dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu dan juga sama, yaitu 1 tahun. Nilai tambah dimaksud yaitu nilai tambah dari setiap proses produksi, dimulai dari adanya bahan baku, barang setengah jadi, sampai barang jadi. Berikutnya, kita akan membahas manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Dan yang kelima, menjadi sumber informasi dan pedoman membuat kebijakan bagi pemerintah. Kita akan bahas satu persatu manfaat pendapatan nasional. Nah, yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Kita tahu bahwa struktur perekonomian negara itu ada 2 jenis. Yang pertama, negara maju dan negara berkembang. Untuk negara maju, sektor industri adalah lebih dominan dibanding dengan sektor pertanian. Sedangkan pada negara berkembang, sektor pertanian lebih dominan dibanding sektor industri. Manfaat yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Ada 3 data di sini dari tahun 2017, 2018, dan 2019 yang menggambarkan gross domestic product Indonesia selama 3 tahun. Berikutnya, manfaat yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Dengan adanya pendapatan nasional, kita tahu bagaimana perbandingan antara pendapatan daerah dari provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Negara di dunia terdiri dari banyak benua, atau di benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, dan lain sebagainya. Kemudian kita ambil wilayah ASEAN. Nah, pertumbuhan ekonomi ASEAN itu juga didasarkan kepada pendapatan nasional dari negara-negara di ASEAN tersebut. Sehingga kita bisa membandingkan berapa penghasilan, misal untuk negara Indonesia, Singapura, Timor Leste, Filipina, dan lain sebagainya. Berikutnya, manfaat yang kelima yaitu menjadi sumber informasi dan pedoman membuat kebijakan bagi pemerintah. National income atau pendapatan nasional akan menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan. Misalnya nih, ada jembatan rusak, maka akan dilakukan perbaikan.
Kemudian misal pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, maka akan bertambahnya jumlah penggunaan lahan. Atau pertambahan adanya penghasilan untuk membeli barang-barang konsumtif. Misalnya membeli mobil, membeli sepeda motor, dan lain sebagainya. Otomatis pemerintah akan berpikir untuk membuat jalan yang lebih baik atau memperbanyak jalan yang ada di Indonesia, sehingga akses untuk hubungan antara jalan satu ke jalan yang lain itu lebih bagus. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional dapat diartikan melalui 3 sisi. Yang pertama dari sisi penerimaan, yang kedua dari sisi pengeluaran, dan yang ketiga dari sisi produksi. Kemudian, manfaat pendapatan nasional itu sendiri dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, mengetahui perekonomian dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Dan yang kelima, menjadi sumber informasi dan membuat kebijakan bagi pemerintah. Nah, setelah menyimak video tadi, sekarang kamu tahu kan apa arti pendapatan nasional dan apa saja manfaat dari pendapatan nasional tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Salam Equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.